teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau biasa disingkat dengan Jatman. Bahasan kali ini tidak membahas mengenai suatu tarekat, melainkan suatu badan otonom yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Langsung saja pada pembahasannya. Secara harfiah, Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah memiliki arti perkumpulan para pengamal tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Jatman adalah suatu organisasi keagamaan sebagai wadah pengamal ajaran Al-Thariqah Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dalam ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh salafus sholihin yang bersumber dari Rasulullah SAW, Malaikat Jibril alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sanad yang mutasil. Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah juga merupakan sarana bagi para mursyid atau khalifah atau muqaddam atau sebutan lain untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap murid yang telah berbaiat, sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antar sesama penganut ajaran thariqah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan di dalam amaliyah ubudiyah serta meningkatkan robitoh terhadap guru mursyid atau khalifah atau muqaddam atau sebutan lain. Organisasi ini ditujukan sebagai wadah untuk menetapkan tarekat-tarekat yang mutabar dan ghairu mutabar sehingga umat Islam tidak terjebak dan tidak akan salah dalam mengamalkan suatu tarekat. Sekarang kita beralih pada asal-usul organisasi ini. Sebelum Jatman hadir, sebenarnya pada tahun 1959 Masehi atau Rajab 1399 Hijriah, para Kiai NU telah mendirikan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah atau bisa disebut dengan Jatmi, yang bertujuan memayungi semua tarekat yang digolongkan sebagai tarekat Mu'tabarah. Pendirian Jatman melalui dua tahap. Yang pertama, pada Muktamar NU pertama di Tegalrejo, Magelang, 20 Rajab 1377 Hijriah atau 10 Oktober 1957. Saat itu nama organisasinya hanya Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah tanpa adanya kata An-Nahdiyah. Kemudian pada Muktamar NU ke-6 di Probolinggo, nama organisasi ini ditambah dengan kata An-Nahdiyah sehingga menjadi Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau biasa disebut dengan Jatman. Nama ini yang terus digunakan hingga sekarang. Penggunaan nama ini digunakan terus hingga sekarang itu berdasarkan Muktamar NU yang ke-26 di Semarang yang berisikan keputusan berdasarkan usulan sebagian besar tokoh ulama tarekat agar Jam'iyah ini tidak dibawa ke kancah politik praktis. Dalam muktamar tersebut juga menetapkan bahwa NU mempunyai badan otonom yang bernama Jatman. Berdasarkan keterangan tersebut, maka disepakati bahwa tokoh pendiri Jatman adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Kiai Haji Masykur, dan Kiai Haji Musri Abdurrahman. Penambahan kata An-Nahdiyah ini disertai beberapa alasan lain, yaitu pertama, para pengamalnya selalu tergerak untuk melaksanakan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti haluan Ahlussunnah wal Jamaah dan madzhab 4. Mengamalkan ajaran tasawuf dari para ulama salafus shalih serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Alasan kedua yaitu kata An-Nahdiyah juga dimaksudkan untuk membedakan diri dengan organisasi serupa yang bukan Nahdiyah, artinya yang bukan termasuk dalam badan otonom Nahdlatul Ulama.
Alasan ketiga, hal ini merupakan pendapat pribadi yang saya temukan di satu jurnal, yaitu pada saat itu salah satu anggota, yakni Kiai Haji Mustain, tidak masuk dalam wadah politik yang dianggap merupakan wadah perjuangan umat Islam, yaitu seperti Nahdlatul Ulama dan PPP. Pada masa itu kan masuk dalam partai. Karena pada waktu itu Kiai Haji Mustain justru menyalurkan aspirasinya kepada golongan karya atau Golkar, sehingga Jatmi dengan segera ditinggalkan oleh sebagian anggotanya. Alasan pendirian organisasi ini adalah untuk membimbing tarekat-tarekat yang belum mengajarkan amalan-amalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan untuk mengawasi tarekat-tarekat agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan agama. Kriteria muktabarah suatu tarekat menurut Jatman meliputi: pertama, memperhatikan syariah Islam dan pelaksanaannya. Dua, mengikat tarekat dan mengharuskannya berpegang teguh pada salah satu mazhab yang empat. Tiga, mengikuti kehidupan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat, mengikuti ijazah sanad yang muttasil. Organisasi ini juga dianggap mempunyai legitimasi atau otoritas untuk menaikkan status suatu tarekat dari yang tidak mutabaroh menjadi mutabaroh ataupun sebaliknya. Setidaknya sampai pada tahun 2018 terdapat 45 tarekat yang dianggap mutabaroh versi Jatman, yakni terdapat Rumania, Rifaiyah, Sa'diyah, Bakriyah, Justiyah, Umariyah, Alawiyah, Abbasiyah, Zainiyah, Dasuqiyah, Akbariyah, Bayumiyah, Goiyah, Tijaniyah, Uwaisiyah, Idrisiyah, Samaniyah, Bukhoriyah, Wusyaqiyah, Hubarawiyah, Maulawiyah, Jalwatiyah, Baruniyah, Ghazaliyah, Hamzawiyah, Haddadiyah, Mabuliyah, Sumbuliyah, Idrusiyah, Uthmaniyah, Syadiliyah, Sa'baniyah, Khalsaniyah, Qadiriyah, Satariyah, Khalwatiyah, Baksadiyah, Sufriyah, Ahmadiyah, Isawiyah, Turuk Akabir Al-Auliya, Qadariyah wa Naksabandiyah, Khalidiyah wa Naksabandiyah, dan Qadariyah. Bercerita sedikit mengenai salah satu tarekat dalam memperoleh status muktabarahnya di Indonesia, yaitu Tarekat Tijaniyah. Sebagaimana status Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Tijani. Pada awal masuk ke Indonesia, dinyatakan ghairu mutabaroh karena Syekh Tijani mengaku menerima ijazah tarekatnya langsung dari Rasulullah dalam keadaan sadar atau berzahir tanpa melalui guru tarekat. Selain itu, ajarannya banyak yang menyimpang atau perlu untuk didalami. Kontroversi tersebut akhirnya mengundang intervensi dari NU sebagai induk dari organisasi tarekat. Pada Kongres ke-6 Agustus 1931 di Cirebon, setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya diputuskan bahwa Tarekat Tijaniyah adalah mutabaroh. Namun, keputusan tersebut menuai kontroversi dari beberapa ulama, sehingga peninjauan kembali masih sangat diperlukan. Pada Kongres NU yang ke-27, masalah Tarekat Tijaniyah ini diangkat kembali dengan alasan yang sama. Menurut Martin van Bruynesen mencatat bahwa hal tersebut terjadi lebih disebabkan oleh persaingan kiai dalam mendapatkan pengikut daripada sekedar masalah tarekat itu sendiri. Namun pada akhirnya Jatman menetapkan Tarekat Tijaniyah sebagai tarekat muktabaroh di Indonesia. Jatman ini mempunyai sifat dan tujuan. Berikut
sifat dari Jatman, yaitu pertama, universal, artinya thariqah memiliki sifat yang mendunia, melampaui batas-batas wilayah dan negara, karena tiap-tiap aliran thariqah walaupun diamalkan oleh tiap-tiap warga negara, tetapi pada masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sifat kedua, yakni menyeluruh, artinya pelaksanaan ajaran thariqah sekaligus meliputi pelaksanaan al-aqidah, al-syariah, al-muamalah, dan al-akhlak yang bertujuan untuk wusul ilallah. Sifat yang ketiga, yakni tertib dan terbimbing. Maksudnya, setiap pengamal thariqah harus didasarkan kepada kitab-kitab yang mutabar dengan bimbingan para mursyid. Yang keempat, al-wusul ilallah. Thariqah adalah tidak semata-mata bentuk amalan bacaan atau zikir untuk mencari pahala, tetapi thariqah bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Lahiriah batiniah yang bisa mengembangkan dan merasa didengar dan dilihat oleh Allah atas dirinya, sehingga dapat memiliki beberapa sifat al-khauf, ar-roja, as-siddiq, al-mahabbah, al-wara, az-zuhud, asyukur, al-sabar, al-khaya, dan al-khusyuk. Semua itu merupakan bagian dari syarat dalam mencapai mardhatillah. Sifat yang kelima, yakni amanah, fatonah, siddiq, dan tabligh. Sebagai cahaya pancaran dari baginda Nabi yang seharusnya mewarnai setiap anggota thariqah, sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat handar beni dan menghargai segala pemberian hak individu dari Allah maupun manusia. Kemudian tujuan dari Jatman, yakni pertama, mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat di tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu memperluas dan mengembangkan ajaran thariqah al-mutabar al-nadiyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah thariqah atau tawajjuhan. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah thariqah an-nadiyah sesama pengamal thariqah, meningkatkan tasamuh antar aliran-aliran thariqah, dan meningkatkan ilmu nafi' dan amalan soleh zahir dan batin menurut ulama sholihin dengan baiat yang soleh. Jatman berkedudukan di ibu kota negara. Struktur organisasinya meliputi: pada tingkat pusat dinamakan Idarah Aliyah, tingkat provinsi dinamakan Idarah Wusta, pada tingkat kabupaten atau kota dinamakan Idarah Syu'biyah, pada tingkat kecamatan dinamakan Idarah Husniyah, dan pada tingkat desa dinamakan Idarah Sa'afiyah. Kegiatan pokok Jatman adalah: pertama, menyiarkan dan mempergiat ajaran Islam, terutama mu'taqad Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bijaksana. Kedua, mengembangkan ma'rifat billah dan mentarbiyahkan atau mendidik tercapainya akhlakul karimah kepada umat. Yang ketiga, mempererat dan memperkuat hubungan serta persatuan para guru mursyid, khalifah, dan muridin-muridat. Yang keempat, mengusahakan tercapainya asyariatul wara wa thariqatil baidha, yakni syariat Islam dan thariqah mutasil sanaduha di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, meningkatkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada umat dengan cara hikmah dan mauidhah hasanah. Yang keenam, mengadakan baiatan, sewelasan, pengajian rutin triwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang ketujuh, mengadakan haul akbar atau manaqib kubura yang diadakan 1 tahun 3 kali, yang tempatnya itu berpindah-pindah.
Sekian pembahasan kali ini mengenai Jatman dari saya. Kalau ada salah, tambahan, atau kritik bisa ditulis dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.